Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menarik sejak Wakil Presiden membuka program lapor Mas Wapres, netizen dan juga rakyat justru beramai-ramai mempertanyakan siapa sih pemilik sesungguhnya akun Fufu Fafa yang dalam pandangan Bung Roy Suryo 99,9% itu adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Kita dengarkan bagaimana pendapat netizen berikut ini. Jadi, Wapres kita, Mas Gibran Raka Buming Raka, kan membuka layanan aduan. Orang-orang malahan melaporkan tentang keresahan terhadap Fufu Fafa. Program lapor ini dibentuk untuk merealisasikan kebijakan no wrong door policy. Maksudnya apa? Maksudnya menjamin masyarakat agar pengaduan masyarakat lewat satu jalur yang pasti akan dapat didengarkan dan kemudian bisa di follow up. Karena kita tahu teman-teman sekalian, untuk bisa melaporkan satu permasalahan, jika kemudian tidak ada satu kanal khusus, ini akan menyulitkan masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa melaporkan hal-hal kesulitan yang mereka alami jika mereka saja tidak mengetahui kanal yang tepat harus melapor seperti apa. Dan tentunya juga dengan pelaporan seperti ini, masyarakat yang ingin ditolong tidak bisa tertolong. Jadi apa yang dilakukan ini adalah untuk memaksimalkan sebenarnya bagaimana penyelenggara negara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, terkoordinasi dengan baik, dan tentunya juga Lapor Komandan, saya sudah selesai ngonten dan sudah diupload. Tinggal nunggu ada yang nonton, terus di like dan di komen. Laporan selesai. Siap, laporan diterima. Semoga kontennya rame. Tapi kalau masih sepi, silahkan dihapus aja. Mungkin wajah Anda tidak laku. Senjata makan tuan. Program Lapor Mas Wapres di Berondong laporan tentang Fufu Fafa. Pak, gimana tuh maksudnya? Itu, iya. Jadi dia melanjutkan lapor Mas Wali waktu di Solo, ya. Itu jadi gimmick luar biasa gitu. Dan kita tahu dia ahli gimmick. Nah, kemudian sekarang dilanjutkan jadi lapor Mas Wapres. Persoalannya dia itu Wapres bukan pres. Kalau di Solo dia wali kota. Jadi lapor Mas Wali bukan lapor Mas Wakil Wali. Kan begitu. Jadi kalau mau itu sebetulnya itu ranahnya presiden. Lapor presiden bukan lapor Wapres. Satu itu. Yang kedua, ini blunder besar. Kenapa? Karena ternyata banyak yang mengadukan soal Fufu Fafa. Jadi Mas Wapres, tolong temukan dong pemilik akun Fufu Fafa. Mas Wapres, ini Fufu Fafa sangat berbahaya, harus segera diperiksa dan ditangkap. Mas Wapres, Fufu Fafa gimana kabarnya? Gimana kalau sudah begitu? Jadi ini juga belum tentu juga disetujui oleh Pak Presiden Prabowo. Karena kalau memang Presiden tahu, harusnya ranahnya ada di Presiden, bukan di Wapres. Satu lagi, gimana dong peran dan tugas DPR kalau sudah diambil alih begini? Bubarin aja gitu DPR-nya. Mau tonton versi panjangnya? Lihat di YouTube saya, Saiful Zaman Channel. Sahabat Sosialis TV, bertemu lagi dengan saya Ferdinand Hutahayan. Kita kali ini membahas tentang program Wakil Presiden lapor Pak Wapres. Amazing, sebuah gagasan yang menurut saya sangat keren ya dalam proyek pencitraan. Bukan keren dalam program pekerjaan sesungguhnya, tetapi ini keren dalam proyek pencitraan. Saya secara pribadi mengapresiasi entah siapapun konsultan politik dari Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden yang berhasil menggagas, harus saya katakan ini menggagas, meskipun sebetulnya lapor-lapor begini sudah banyak diterapkan oleh wali kota, bupati, gubernur, sudah banyak. Tetapi ini baru pertama sekali di tingkat presiden dan wakil presiden.
Dan Gibran Rakabuming Raka menjadi orang pertama sebagai wakil presiden yang menerapkan program lapor Pak Wapres. Dan saya sekali lagi harus menyatakan, ini adalah sebuah gagasan ide cemerlang dari konsultan Gibran Rakabuming Raka yang terus berupaya mengorbitkan Gibran di kancah politik nasional kita. Karena selama ini Gibran dianggap sebagai sosok yang sebetulnya tidak layak, tidak mumpuni menjadi seorang wakil presiden. Termasuk saya sendiri adalah orang yang beranggapan seperti itu. Dan ternyata Gibran dengan segala macam hambatan rintangan itu duduk sekarang menjadi wakil presiden. Apakah itu karena ketokohan Gibran? Saya ragu dengan itu. Tetapi Gibran telah menjadi wakil presiden karena memang Pak Prabowo Subianto. Nah sekarang kita bicara tentang gagasan lapor Pak ini. Sejauh mana lapor Pak Wapres ini akan menjadi efektif menyelesaikan masalah-masalah bangsa? Dan sejauh mana masyarakat kita mudah bertemu dengan wakil presiden? Sejauh mana sebetulnya nomor yang disebar di dalam lapor Pak Wapres itu akan menampung seluruh keluhan masyarakat kita? Saya tidak terpikirkan nomor satu itu. Mungkin ada aplikasi media WhatsApp-nya ya, atau aplikasi percakapan yang lain. Saya tidak tahu, tetapi kita anggaplah dari WhatsApp. Saya kepikiran bagaimana kalau tiba-tiba 1 juta pesan, 1 juta masyarakat kita mengirimkan pesan ke nomor tersebut. Apakah akan bisa ditampung oleh wakil presiden dan semua permasalahan itu akan ditampung, ataukah ini hanya sebatas proyek pencitraan belaka bahwa seolah-olah wakil presiden sangat peduli dengan masyarakat, sangat care dengan apa yang terjadi masyarakat dan akan menampung semua keluhan masyarakat dan akan menyelesaikannya? Tidak semudah itu. Bagi saya, apa yang dilakukan oleh Pak Wapres ini lebih kental nuansa politiknya. Memang setiap orang berhak ya, punya hak konstitusional dan punya hak asasi manusia untuk terus meningkatkan dirinya di kancah politik, mau jadi apapun dan dengan cara apapun sepanjang itu halal dan tidak melakukan cara-cara kotor. Dan cara yang dilakukan Gibran ini menurut saya adalah cara yang cerdas dan cara yang memang akan mampu mengangkat popularitas dan elektabilitas Gibran Rakabuming Raka dalam kancah politik ke depan nanti. Tetapi pertanyaan kita, kalau kita mau bicara objektif, sejauh mana aplikasi lapor Pak Wapres ini akan bisa menampung keluhan masyarakat dan sejauh mana laporan-laporan itu akan diteruskan oleh wakil presiden ke pihak-pihak yang memang membawahi masalah tersebut? Bukankah nanti, ini adalah sebuah analisis, bukankah nanti kalau wakil presiden terlalu mengintervensi pekerjaan-pekerjaan para menteri-menterinya dan kepala-kepala lembaga nanti, bukankah itu akan berpotensi menciptakan konflik dengan presiden, bahwa seolah-olah akan dua matahari kembar? Nah kalau wakil presiden menyodorkan itu ke presiden, apa yang akan terjadi nanti kalau ternyata program itu atau laporan masyarakat itu tidak ditindaklanjuti oleh presiden? Apakah Gibran akan menyatakan kepada masyarakat, oh kan saya sudah tampung, sudah saya sampaikan ke presiden, tetapi presiden tidak melaksanakannya, tidak memerintahkan menterinya untuk melaksanakannya? Wow, potensi konfliknya sangat tinggi. Maka saya pikir bahwa apa yang diluncurkan oleh Gibran ini sebagai program lapor Pak Wapres ini tidak lebih dari sebuah proyek pencitraan belaka yang memang sangat penting bagi Gibran untuk menokohkan dirinya terus ke depan. Dan dengan adanya ini, saya melihat bahwa secara politik, Gibran akan semakin jauh meninggalkan siapa-siapapun sosok-sosok yang berpotensi menjadi wakil presiden pada 2029 nanti. Kita berasumsi bahwa Pak Prabowo pasti akan masih maju running menjadi presiden dan tidak akan ada yang bisa melawan. Ini asumsi sekarang ini. Dan pertarungannya adalah pertarungan di wakil presiden. Maka seperti AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, Mbak Puan Maharani, dan tokoh-tokoh lain yang layak menjadi calon wakil presiden akan semakin tertinggal oleh Gibran Rakabuming Raka dengan program ini. Jadi saya harus mengapresiasi ini adalah sebuah gagasan cerdas dari timnya Gibran, konsultannya untuk mengangkat elektabilitas Gibran secara hebat ya menurut saya. Tetapi kalau bicara tentang program, saya sangat pesimis kalau apa yang dilakukan oleh Pak Wapres ini akan bisa berjalan dan justru cenderung bisa menjadi konflik antara wakil presiden dan presiden ke depan ini. Semoga semuanya menjadi baik-baik saja. Kita berharap bahwa politik kita ke depan akan menjadi politik yang tertib, bagaimana kita bersama-sama membangun bangsa ini. Karena sebetulnya aplikasi-aplikasi lapor Pak Wapres ini sangat tidak penting untuk sekarang karena kita punya jajaran sampai ke bawah. Tugas presiden dan wakil presiden justru bagaimana mengkoordinasikan jajaran sampai ke tingkat bawah pemerintahan nasional kita ini berfungsi untuk menampung keluhan masyarakat.
Kalau semua ditumpahkan ke lapor Pak Wapres, bagaimana kalau 1 juta orang, 2 juta orang, 3 juta orang tiba-tiba mengirimkan pesan ke nomor tersebut? Yang ada handphone itu pecah. Ini adalah pendapat saya sebagai praktisi di dunia politik ini juga yang mengamati, mencermati, dan ini adalah analisis usil. Memang betul Mas Hersu. Kita kembali ke yang tadi ya Mas Hersu bilang bahwa justru lapor Mas Wapres itu tadi menyebabkan banyak orang ingin melaporkan Gibran gitu. Dan itu benar Mas Melaporkan Hersu. Ini Fufu saya juga Fafa, bukan melaporkan Gibran. melaporkan Fufafa Iya, yang iya, iya. 99,9% adalah Gibran gitu ya, dikatakan oleh Ray Suryo. Nah ini misalnya saya membuka akunnya Detikcom ya di X gitu. Dia sebetulnya memberitakan tentang hal ini, yaitu bahwa Wakil Presiden mengumumkan membuka aduan langsung untuk seluruh masyarakat di Istana Wapres. Tapi kemudian justru itu banyak sekali ditanggapi begitu Mas Hersu, dan juga ada juga yang Kompas begitu ya, dia juga memberitakan soal tersebut, Wakil Presiden Gibran membuka layanan pengaduan masyarakat bla bla begitu. Justru ditanggapinya malah justru seperti ini, misalnya program populis untuk sekelas gubernur kayak Ahok masih realistis ya, untuk sekedar provinsi itu masih realistis. Nah ini Wapres memimpin 280 juta penduduk, aduh itu persis seperti Mas Hersu itu tadi. Terus kemudian juga ngadukan Fufafa boleh nggak gitu. Ya persis kayak Mas Hersu bilang tadi, saya kira wajib karena Fufafa sudah menggunakan data Gibran yang sekarang Wapres sehingga nampak tidak senonoh. Pengguna medsos yang seperti itu harus dihukum agar tidak dicontoh. Dukung usut Fufafa. Ini tidak hanya 1-2 saja, banyak sekali. Ini misalnya Safaniza mengatakan ngadu akun Pupu Papa katanya. Kemudian juga tolong diusut Sul. Sul itu maksudnya Samsul, maksudnya Gibran gitu ya. Ini mengatakan dia mengcapture gitu akun Fufafa yang dimana membicarakan soal Pak Prabowo yang liburan ke Bali ditemani Cici, kemudian Fufafa itu memberikan komentar yang tidak sopan sama sekali begitulah. Kemudian lapor Wapres nih akun kurang ajar katanya begitu. Maksudnya adalah lapor Pak Wapres ini atau Mas Wapres ini adalah akun kurang ajar, dan tapi yang diunggah adalah cuitan dari Fufafa atau unggahan Fufafa di Kaskus begitu, menyebut nama binatang begitu, anjing begitu ya, anjing tenan bikin asu tenan bikin malu negara. Ini kan memang banyak sekali cuitan dari Fufafa itu yang seperti itu. Ada juga yang langsung melaporkan dengan menautkan gambar Gibran. Lapor Mas Wapres, tolong selidiki akun Fufafa yang sudah meresahkan masyarakat. Sambil ditautkan gambar Gibran buka layanan aduan lapor Mas Wapres. Jadi memang yang melaporkan ini banyak sekali Mas Hersu. Ini misalnya catatan Ali ya, ini salah satu akun yang populer. Kalian bisa WhatsApp untuk laporkan Fufafa ke Mas Wapres. Gibran tweet, nah itu memang akunnya Gibran. Siapa tahu Mas Wapres bisa membantu mengusut siapa admin di balik akun Fufafa yang telah menghina dan melecehkan Presiden Prabowo dan Didit anak beliau. Ini banyak sekali, dan juga memang men-spill soal jadi yang kemarin kita sudah bicarakan sejak bulan apa itu Mas Hersu? Agustus September begitu ya, sejak terbitnya diungkap soal ada akun Fufafa tersebut, diunggah lagi rame-rame begitu. Jadi makanya menjadi trending topik. Ya, kita sudah mendengarkan bagaimana tanggapan netizen dan juga beberapa sejumlah masyarakat yang turut membuka laporan pengaduan, di mana hari Senin kemarin Wakil Presiden Gibran membuka laporan kotak aduan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keluhannya, kepentingannya yang selama ini mungkin tidak mendapat solusi. Namun pengaduan ini justru disambut dengan agak lucu oleh beberapa netizen karena mereka mengadu terkait dengan siapa sih pemilik akun Fufafa yang sebenarnya, yang memang menggemparkan sampai saat ini. Rakyat masih sangat penasaran karena isu terkait dengan pemilik akun Fufafa yang dulu keras menyerang secara pribadi Presiden terpilih saat ini Prabowo Subianto, dan juga sejumlah tokoh-tokoh partai politik ikut diserang, bahkan artis, oleh akun Fufafa tersebut. Dan
Untuk itu, karena netizen membuka sebuah fakta bahwa yang pemilik akun Fufufafa itu adalah Gibran Rakabuming, termasuk apa yang disampaikan oleh Bang Roy Suryo bahwa 99,9% akun Fufufafa punya Gibran, dan itulah hasil sampai saat ini terkait dengan kotak laporan yang dibuat oleh Wakil Presiden terkait dengan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Namun masyarakat juga cerdas, ramai-ramai memberikan sebuah pertanyaan terkait dengan pemilik akun Fufufafa. Sekian.